makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah ini fokus kepada makna al-ilah. Karena tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ilah ini artinya apa? Ilah ini artinya apa? Ini yang menjadi pembahasan. Jadi ada perbedaan antara ya Ahlus Sunnah secara umum, kemudian perbedaan Ahlul Kalam tentang makna al-ilah, tentang makna al-ilah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka membawa makna makna al-ilah kepada makna ibadah. Makna ibadah yaitu al-ilah maksudnya al-ma'bud. Sama dengan al-ma'bud yaitu yang disembah, yang diibadahi atau disembah. Adapun Ahlul Kalam mereka membawa makna nanti akan kita bahas makna al-ilah kepada makna rububiyah, di antaranya ini ditelusuri, antum bisa baca misalnya buku Al-Mawaqif lil Iji, kemudian Al-Maqasid Sa'duddin At-Taftazani, kemudian juga ulama-ulama Asy'ariyah seperti juga Syekh Ristani menukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian juga Al-Baijuri ketika mensyarah Al-Jauhar Jauharatut Tauhid karya Ibrahim Al-Laqani ya. Di antara makna-makna yang kita simpulkan dari Ahlul Kalam bahwasanya ada beberapa makna, semuanya makna rububiyah kecuali satu terakhir ya. Yang pertama al-ilah maksudnya adalah al-qadir alal ikhtira. Al-qadir alal ikhtira. Artinya yang mampu mencipta. Ini makna pertama. Ini dinukil oleh Asy-Syahristani dari Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahumullahu ta'ala jami'an ya. Kemudian makna kedua, al-ilah adalah wajibul wujud. Itu yang wujudnya wajib. Yang wujudnya itu harus ada. Wajib ada. Ini sebagian ulama Asy'ariyah mengikuti perkataan falasifah. Karena al-falasifah orang-orang Yunani mereka mengatakan semua wujud yang ada di alam semesta ini hanyalah mumkinul wujud, yaitu mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi semuanya kembali kepada wajibul wujud, yang wujudnya harus ada sebagai titik awal atas segala wujud yang ada, yang mereka sebut dengan al-ilatul ula, al-ilatul sebab pertama, atau disebut dengan kausa prima. Karena ada hukum kausalitas, ya, sebab dan akibat. Ini pembahasannya panjang tentang pendapat falasifah. Tapi sebagian ulama Asy'ariyah membawa makna al-ilah adalah wajibul wujud, yaitu yang wajib wujudnya. Adapun kita manusia ini mungkin wujudnya, ada enggak ada masalah. Tapi kalau yang wajib wujud sebab pertama enggak ada, maka tidak ada alam semesta. Tidak ada alam semesta. Maka semua wujud ini harus kembali kepada yang ada wujudnya sendiri tanpa didahului dengan ketiadaan. Itu disebut dengan wajibul wujud. Wujud ada dua, ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Yang wajib wujudnya ada, harus ada, dan yang mungkin wujudnya itu tidak ada atau ada enggak ada masalah. Paham atau tidak? Nanti kita ulang ya. Baik, berikutnya saya kemarin ada apa namanya daurah dengan para dai. Intinya saya bahas tentang filsafat, pendapat ini sampai pendapat Aristoteles, Plato, kemudian Socrates, kemudian Plotinus, apa beda-bedanya. Saking rumitnya mereka berkata, "Ustadz, ini belajar ini dapat pahala enggak?" katanya.
Saya bilang ya, mudah-mudahan. Tapi inilah kita harus tahu istilah-istilah mereka. Taib, yang berikutnya mereka menggunakan al-ilah al-mustaghni an ghairi au amma siwa an ghairihi wal muftaqir ilaihi ma siwa. Ya, artinya yang tidak butuh kepada yang lainnya, kepada yang lain dan yang lain butuh kepadanya. Butuh kepadanya. Itulah al-ilah, maknanya al-ilah. Yang terakhir dan ini yang ini bagus ya, adalah karangan perkataan Al-Baijuri. Dia mengatakan al-ilah yaitu al-ma'bud, yang disembah. Ini seperti pernyataan ahlu sunnah, yang disembah. Baik. Ini 3 makna, perhatikan 1, 2, 3, 4. Mungkin ada makna yang lain, tapi ini kembali kepada 3 makna ini. Kalau kita lihat pada 3 makna, makna pertama 1, 2 dan 3 dari kalangan Asy'ariyah. Antum bisa lihat dalam, saya ulangi buku-bukunya, dinukil oleh Al-Iji dalam kitabnya Al-Mawaqif, kemudian Sa'duddin At-Tirtizani dalam Al-Maqasid, kemudian Sanusi ya, kemudian juga Syarah Jawharatut Tauhid ya. Baik. Kalau kita perhatikan, lihat 3 makna ini. Ketika kita katakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, kita maknakan kepada makna pertama, kedua dan ketiga, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, atau yang kedua tidak ada yang wajibul wujud kecuali apa? Allah, atau yang ketiga tidak ada yang mustaghni an ghairihi, tidak membutuhkan yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. 3 makna ini melazimkan, syirik itu hanya terbatas pada rububiyah. Hanya terbatas pada makna rububiyah. Artinya kalau seseorang meyakini hanya Allah yang mencipta, maka dia tidak syirik, paham? Kalau dia meyakini hanya Allah yang azali, yang wajibul wujud, yang kausa prima, maka dia tidak syirik. Selama dia meyakini bahwasanya yang tidak butuh kepada yang lainnya hanya Allah, adapun selain Allah semua butuh kepada Allah, maka tidak syirik. Dan ini yang kemudian diteruskan oleh sebagian ahlul kalam, yang kemudian seperti kita singgung kemarin, yang mengatakan silakan, nanti kita nukilkan perkataan mereka, silakan minta kepada Abdul Qadir Jailani, silakan minta doa kepada Sayyidul Badawi, yang penting jangan meyakini bahwasanya Sayyidul Badawi ikut menciptakan. Selama tidak ada keyakinan bahwasanya apa yang kau sembah itu bisa mencipta, maka kau tidak apa? Syirik. Dan itu, silakan kau menyembelih di kuburan, silakan kau menyembelih untuk jin, selama kau tidak meyakini jin tersebut ikut mencipta, maka kau tidak apa? Syirik. Repot. Ini kelazimannya agak repot. Ya. Ya. Silakan kau bernazar di kuburan, datang kepada seorang sunan, ya sunan, kalau saya lulus saya akan berjalan sekian kilo. Dan saya pernah dapati seorang gitu, dia bilang dulu dia pernah bernazar, tapi kemudian tidak menjalankannya ya. Dia pergi ke kuburan sunan, kalau tidak salah dia bilang, kalau saya lulus saya akan jalan untuk akan apa gitu. Ini bernazar kepada sunan ya, ini tidak boleh. Nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama tidak meyakini sunan mencipta alam semesta, selama tidak meyakini Abdul Qadir Jailani menciptakan alam semesta, selama meyakini Abdul Qadir Jailani, jin dan sunan wali-wali itu hanyalah tidak selalu membutuhkan kepada Allah, maka seorang tidak terjerumus dalam kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya penting mengetahui makna al-ilah ya. Mana al-ilah? Karena ini terkait dengan syirik atau tidak. Syirik atau tidak. Nanti kita insyaallah akan nukilkan perkataan mereka ya. Atau kita nukilkan sekarang ya.
Contoh, seperti perkataan Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan. Dia mengatakan tentang membela orang yang menyuruh kepada Nabi, misalnya, ya Rasulullah, ini tolong aku. Apa ini bukan syirik, enggak ada masalah. Selama tidak meyakini Rasulullah ikut apa? Mencipta. Ya. Innaman nida alladhi yakunu ibadah huwa nida'un man ya'taqidu ulahiyatahu wa istiqaqahu lil ibadah fayarghabuna ilaihi wa yakhda'una baina yadayhi. Hanya dikatakan seruan itu adalah ibadah jika meyakini tentang uluhiyahnya, maksudnya rububiyahnya. Karena dia maknakan uluhiyah dengan rububiyah. Dia makna al-ilah, maksudnya ar-rabb. Meyakini artinya Nabi ikut mencipta, ikut mengatur alam semesta, ikut memberi mudarat dan manfaat secara langsung, ya. Maka itu baru dikatakan ibadah. Disertai meyakini bahwasanya Nabi berhak untuk diibadahi, ya. Jadi ada dua, meyakini Nabi untuk diibadahi dan meyakini Nabi ikut mempunyai apa? Rububiyah. Baru dikatakan itu ibadah. Kemudian dia berkata, ya, wala ya'taqidu ahadun minal muslimin uluhiyata ghairillah. Dan tidak ada seorang muslim meyakini ada pencipta selain Allah. Wala ta'thir ahadin siwa Allah. Tidak ada seorang muslim pun meyakini yang bisa memberi pengaruh kecuali Allah. Artinya dia mengatakan tidak ada orang musyrik. Paham? Kalau kita lihat perkataan dia seakan-akan siapa sih orang Islam yang meyakini ada pencipta selain Allah? Ada enggak? Enggak ada. Berarti ya sudah enggak ada orang musyrik. Mau minta sama ini, mau doa sama sini, enggak ada yang meyakini pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan fa inna tauhidar rububiyah huwa tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, sudah. Jangan dipisah-pisah, sama aja. Pokoknya meyakini ada pencipta selain Allah itulah baru syirik. Al-Qudai ini juga dia berkata, "Inna ma musammal ibadah la yadkhulu fihi syai'un min at-tawassul wal istighatsah wa ghairuhuma. Bal yashtabihu bil ibadah bal la yashtabihu bil ibadati aslan." Ya. Fa inna kullama yadullu ala ta'zim la yakunu minal ibadah illa idza qarana bihi i'tiqadur rububiyyati lidzalikal mu'azzam aw sifatun min sifatiha al-khassah biha. Ini Al-Qudai dia nulis buku, ya. Dia mengatakan, ulama mereka juga, tidaklah yang dimaksud dengan ibadah tidak termasuk di dalamnya tawassul dan istighatsah. Tawassul kepada orang saleh, istighatsah minta tolong kepada orang saleh, enggak. Selain itu tidak ada namanya ibadah. Ibadah itu, dan ini tidak akan dikatakan ibadah, tidak ada keserupaan dengan ibadah sama sekali. Ya. Semua yang menunjukkan pengagungan tidak dianggap sebagai ibadah kecuali meyakini rububiyah kepada yang diagungkan tadi. Illa idza qtarana bihi i'tiqadur rububiyah. Kecuali meyakini yang diagungkan tadi ikut mengatur alam semesta, itu baru namanya apa? Ibadah. Repot. Jadi intinya maksudnya kalau antum pergi ke kuburan wali, antum potong kambing, itu bukan ibadah, enggak ada masalah, bukan syirik. Antum berkata, ya Ali, ya Husain, selama antum yakini Ali dan Husain tidak menciptakan alam semesta, tidak mengatur alam semesta, maka tidak syirik. Kapan dikatakan syirik? Kalau meyakini rububiyah Ali dan Husain. Kalau kita meyakini Ali dan Husain dapat izin dari Allah, dapat syafaat dari Allah, ya enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Demikian juga Al-Amili, ya. Al-Amili seorang Syiah, dia juga mengatakan demikian, ya. La haula wa la billah. Dan banyak ya ucapan-ucapan mereka, intinya mereka mengatakan ini semua bukan kesyirikan. Bahkan yang lebih parah, ya. Seperti perkataan Yusuf An-Nabhani, dia mengatakan justru istighatsah kepada wali-wali Allah, minta tolong kepada mereka, minta hajat kepada mereka, justru itulah tauhid. Itulah apa? Tauhid. Saya bacakan ya. Wa huwa subhanahu qad ittakhadhahum wa la siyamal mursalin minhum wasa'ita baina wa baina khalqi. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang saleh, terutama para rasul, perantara antara Allah dan makhluknya, fi tablighi syara'ihi, dalam menyampaikan risalah. Ini kita sepakat. Itu sampaikan nabi, para ulama, mereka adalah perantara untuk menyampaikan wahyu kepada apa? Kepada kita. Para nabi mendapat wahyu dari Allah, para ulama belajar dari para nabi untuk menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya. Wa hum khalquhu al-muhabbun li da'watihim al-musaddaqun bi nubuwatihim wa safwatuhum wa wasa'ita ilaihi fi ghufrani zallatihim. Yang jadi masalah dia mengatakan
Wahum khalquhu al-muhibbuna li da'watihim, dan hamba-hamba Allah itu mencintai dakwah para nabi, al-musaddiquna bi nubuwwatihim, dan membenarkan kenabian para nabi, wa safwatihim, ya. Dan juga mereka mengakui nabi adalah orang yang mulia, wa sa'ita ilaihi fi ghufrani zallatihim, dan Allah menjadikan para nabi dan para rasul sebagai perantara untuk mengampuni dosa-dosa para hamba. Ini ada syubhat masalah ini, ya. Tentang surat An-Nisa, mungkin suatu saat kita akan bahas, ya. Kemudian mengatakan wa qada'i hajatihim, dan dalam rangka juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ada hajat-hajat mereka, silakan minta melalui perantara-perantara tersebut. Kemudian beliau berkata, fa idza ulima dzalik yu'lamu yaqinan anna ta'dhimahum wa tawqirahum wa tawassul bihim ilaihi ta'ala fadlan an kaunihi la yukhillu bi tauhidihi subhanahu wa ta'ala huwa min lubabit tauhid khalisi dinihi wa ahsani anwa ibadati azza wa jalla. Kalau begitu, ya, diketahui dengan yakin bahwasanya mengagungkan para nabi, mengagungkan para wali-wali, bertawassul dengan mereka, istighosah kepada mereka, minta hajat kepada mereka, semuanya ini tidak merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia intisari dari apa? Tauhid. Jadi bukan syirik lagi, bahkan apa? Super tauhid. Minta kepada wali-wali. Baik, kemudian ada yang berkata, Al-Amili, ini orang Syiah, dia mengatakan, berdoa dan istighatsah kepada selain Allah ada 3 model. Pertama, an yahtifa bismi mujarradan, mengatakan ya Muhammad, beristighatsah, berdoa ya Muhammad, ya Ali, ya Abdul Qadir, ya Aulia Allah, ya Ahlul Bait. Ini model pertama. Yang kedua, model kedua berkata ya fulan kun syafi'i Allah, jadilah engkau sebagai pemberi syafaatku kepada Allah fi qada'i hajati, agar Allah memenuhi kebutuhanku. Ya, atau berdoalah kepada Allah agar memenuhi kebutuhanku. Ini model kedua. Yang ketiga, an yaqul, berkata ya fulan iqdi daini, berkata wahai wali fulan, lunasilah hutangku. Ishfi maridhi, ya fulan wali fulan, ya sunan fulan, sembuhkanlah orang sakit, ya, anakku yang sakit, istriku yang sakit. Aunsurni ala adui, atau ya fulan tolonglah aku untuk melawan musuh-musuhku, dan yang selainnya. Walaysa fi syai'in min hadhil wujuh thalatha mani'un wala mahdhur fadlan amma yujibul isyrak wa takfir. Ini semua boleh. Enggak ada masalah. Tidak ada larangan. Apalagi mau dibilang syirik, ini boleh, ya. Ya, selama, ya, lil ilmi bihalil muslim wal muwahhid al mu'taqid anna man ada Allah taala la yamliku nafsi wala ghairi naf'an wala dharran. Karena semua orang muslim sadar bahwasanya tidak ada yang menguasai pengaturan alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua ini hanya perantara. Jadi kalau seorang datang di depan kuburan Nabi, ya Muhammad sembuhkanlah anakku, enggak apa-apa. Atau di pesawat, ya Ali, ya Husain, tolonglah aku. Enggak ada masalah, ya. Repot, ya. Ya Abdul Qadir Jailani, enggak ada masalah. Semuanya tidak ada yang namanya syirik. Karena selama meyakini tidak ada pencipta selain Allah, seorang tidak akan terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Selesai. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, maka tidak ada orang terjerumus dalam kesyirikan. Maka dari situ kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membagi kesyirikan. Ada kesyirikan dalam rububiyah, ada kesyirikan dalam apa? Uluhiyah. Karena ibadah tidak boleh hanya kepada Allah. Justru hubungan kita paling utama dengan Tuhan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Baik. Sekarang kita lihat makna ilah versi Ahlus Sunnah. Al-ilah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah ditinjau dari beberapa sisi, ya, dari beberapa sisi. Saya sampaikan aja sisinya. Dari sisi bahasa, kemudian yang kedua tafsir para salaf, kemudian yang ketiga perkataan para ahli tafsir, kemudian dalil-dalil, yang keempat dari nas, dalil-dalil. Ini empat sisi yang menunjukkan makna al-ilah adalah al-ma'bud. Makna al-ilah adalah al-ma'bud. Pertama, dari sisi bahasa. Ini sudah, ya? Foto aja, foto biar cepat.
Ada ya? Pertama, makna al-ilah dari sisi bahasa. Makna al-ilah ya dari sisi bahasa. Kita melihat kepada kamus-kamus yang ditulis oleh para ahli bahasa. Kita ada ulama bahasa, di antaranya misalnya yang meninggal semua pada abad keempat seperti Al-Jauhari, ya. Kemudian ada juga Al-Azhari, kemudian ada juga Ibnu Faris, ya. Ini 3 ulama yang mereka wafat di sekitar abad keempat, sekitar abad keempat, ya. Seperti Al-Jauhari wafat pada 393 Hijriah. Jadi ulama dahulu yang mereka tentu pakar bahasa. Al-Azhari 370 Hijriah, ya. Demikian juga Ibnu Faris, ya, juga wafat 395 Hijriah. Ketiga ulama ini dalam buku-buku mereka, ya, menyatakan bahwasanya al-ilah artinya al-ma'bud, ya. Seperti Al-Juhri dalam kitabnya As-Shahah atau As-Sihah, dia mengatakan alaha ilahatan ay abada ibadatan. Dia mengatakan aliha ilahatan maknanya abada ibadatan. Kemudian juga Ibnu Faris juga mengatakan alaha wa huwa at-ta'abbud. Jadi alaha maknanya wa ta'abbud fal ilah Allah Ta'ala sumiya bidzalika li'annahu ma'bud. Al-ilah kata Ibnu Faris Allah sama dengan al-ma'bud. Demikian juga Al-Azhari, ya, mengatakan juga demikian, ya. Baik. Jadi secara bahasa al-ilah, perhatikan al-ilah ini wazannya fi'al, ya. Fi'alun, ya. Ilahun wazannya fi'alun, tapi maknanya maf'ulun. Maf'ulun, ya. Contohnya misalnya kitabun maknanya maktubun. Kitab tapi maknanya yang ditulis. Contohnya firashun maknanya mafrushun. Ini contoh, ya. Ilah bermakna fi'al bermakna maf'ul. Kalau begitu al-ilah maknanya al-ma'luh. Al-ma'luh. Oleh karena maknanya adalah al-ma'bud. Karena aliha ya'lahu artinya abada ya'budu. Al-ma'luh artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Sehingga makna la ilaha illallah yaitu la ma'buda sama dengan maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Sudah, itu maknanya secara bahasa. Ini bukan perkataan Ibnu Taimiyah, bukan perkataan Muhammad Abdul Wahhab, ini perkataan para ulama ahli bahasa. Para ulama ahli bahasa. Baik. Yang kedua, bahkan Al-Azhari menukil dari Abul Haytham, lafal Allah sendiri, Allah itu asalnya dari apa? Allah itu asal dari alif lam plus ilah. Kemudian menjadi al-ilahu. Al-ilahu. Jadi alif ini ta'rif. Yang tahu bahasa Arab, ya. Li ta'rif ditambah dengan ilah jadi al-ilahu, ya. Misalnya baitun sama al jadi al-baitu, ya. Al-ilahu. Al-ilahu ketika orang Arab sulit untuk mengatakan al-ilahu, maka mereka menghilangkan hamzah qata, mereka hilangkan, jadi tapi kasrohnya tetap bertahan menjadi alilahu, 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 alilahu. Ketika jadi alilahu, ini bukan karangan saya, ini dinukil oleh Al-Azhari, ya, dalam kitabnya Tahdzibul Lughah jilid 6 halaman 220 sampai 223.
Beliau menukil dari sumber kata Allah. Dia adalah kalimat mushtaq dari perkataan Abul Haytham. Jadi alilahu kemudian lam ketemu lam ditasydid menjadi Allahu. Jadi Allah itu asalnya al-ilah. Al-ilah maknanya al-ma'bud. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali yang memang berhak untuk disembah, yaitu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini secara bahasa sudah jelas, tidak ada kaitannya al-ilah dengan makna rububiyah, pencipta, al-mustaghni an ghairihi, wajibul wujud, enggak ada secara bahasa. Kalau kita lihat secara bahasa maknanya al-ilah maknanya al-ma'bud. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illal ma'bud. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata yang berhak untuk disembah. Jadi kaitannya masalah peribadatan. Tapi ini makna ilah secara bahasa. Kemudian sudah ya. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya makna ilah. Ini masalahnya sangat urgent. Ini masalah syirik atau tidak, ini penting. Ini hidup cuma sekali, jangan spekulasi ya. Jangan pergi ke dukun, jangan potong enggak syirik. Selama meyakini yang pencipta hanya Allah, kita tidak bakalan musyrik. Sebagaimana perkataan tadi Ahmad Zaini Dahlan. Siapa sih orang muslim yang meyakini ada pencipta selain Allah? Ya memang enggak ada. Kalau gitu enggak ada yang musyrik, enggak ada. Makanya mereka marah, ini Wahabi suka musyrik-musyrikan orang. Ya, kita bilang kalau dia repot, ini dosa paling besar syirik. Lebih besar daripada membunuh orang, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada berdurhaka sama orang tua. Ini masalah surga dan neraka, masalah abadi di surga atau abadi di neraka. Maka kita harus jelas makna syirik itu apa, makna alilah itu apa. Kita bicara secara ilmiah, tidak pakai perkataan Ibnu Taimiyah, tidak pakai perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pakai secara bahasa. Ya, kamus mengatakan demikian. Tapi makna ilah menurut para ahli tafsir, para sahabat dan tabi'in. Ibnu Jarir At-Tabari menukil perkataan dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas berkata Allahu, lihat perkataan Ibnu Abbas. Allahu dzul uluhiyah wal ma'budiyah al khalqi ajmain. Wis, cepat sekali ya. Allah adalah pemilik uluhiyah dan yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'budiyah yang berhak disembah. Lihat, perhatikan sini. Dimaknakan kepada ma'bud, ma'budiyah. Wajib bagi seluruh makhluknya. Ini perkata Ibnu Abbas. Ya. Kemudian juga ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa yadharaka wa alihatak, dalam sebagian qiraah dalam surat Al-A'raf, wa yadharaka wa ilahatak, yaitu Ibnu Abbas mengatakan wa yadharaka wa ibadatak. Jadi ilahatak diartikan apa? Ibadatak. Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan peribadatan kepada engkau wahai Fir'aun. Dan ini juga tafsir Qatadah. Wa yadharaka wa ilahatak ay wa dharaka, meninggalkanmu dan meninggalkan peribadatan kepadamu. Jadi Ibnu Abbas demikian juga Qatadah ya menafsirkan al-ilaha dengan al-ibadah. Baik. Kemudian berikutnya perkataan para ahli tafsir. Para ahli tafsir. Subhanallah. Pada tafsir bahkan bukan dari kalangan Ahlussunnah. Di antaranya Ibnu Jarir At-Tabari dalam 4 tempat tadi saya lihat di Syamilah, ya, dia menyatakan makna terutama dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia mengatakan ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Ibnu Jarir At-Tabari ini Syekhul Mufassirin, syekhnya para ahli tafsir. Ya, paling pakar tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang paling menukil perkataan para salaf Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, makanya ketika saya membantah misalnya orang-orang liberal yang menafsirkan suatu ayat dengan tafsiran sendiri, bantahnya mudah. Tinggal buka tafsir Ibnu Jarir, tidak ada pendapat seperti ini, pendapat baru. Karena Ibnu Jarir ketika dia menyampaikan tafsir, dia menyebutkan khilaf. Kemudian dia menukilkan para salaf. Misalnya ayat ini 3 pendapat. Pendapat pertama begini, salafnya fulan. Dia sebutkan sanadnya. Pendapat kedua adalah tabi'in, pendapat ini disebutkan sanadnya. Pendapat ketiga, siapa yang mengucapkan dia sebut sanadnya. Kemudian mengatakan yang lebih tepat adalah pendapat pertama misalnya. Jadi dia selalu menukil apa? Khilaf. Sehingga kita tahu bahwasanya kalau khilaf belakangan yang tidak pernah disebut oleh Ibnu Jarir atau ulama-ulama yang menukilkan dengan sanad, berarti itu bukan pendapat para salaf, bukan pendapat para salaf. Ketika dia menafsirkan fa'lam annahu la ilaha, dia mengatakan ketahuilah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahkan bukan Ibnu Jarir,
Bahkan Az-Zamakhsyari dalam Kasyaf, Az-Zamakhsyari. Zamakhsyari Mu'tazilah. Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf juga menukil la ilaha illallah, artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Kemudian juga bahkan ya perkataan di kalangan sebagian ulama Asy'ariyah seperti Al-Baydhawi. Al-Baydhawi ini juga mengatakan demikian, bahwasanya la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Bahkan dalam tafsir Al-Maturidi sama, Al-Maturidi juga demikian. Jadi tidak semua Asy'ariyah menafsirkan dengan makna la ilaha illallah dengan makna rububiyah. Karena di kalangan para ahli tafsir ya mereka menafsirkan la ilaha illallah artinya la ma'buda illallah ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, kita bahas agar kita yakin bahwasanya akidah kita berdasarkan dalil. Tadi sudah bahas secara bahasa, kita sudah nukil perkataan para ulama bahasa dari kalangan salaf ya, abad keempat. Al-Azhari, Al-Jauhari, Ibnu Faris ya. Kemudian kita nukil juga perkataan para sahabat tabi'in, Ibnu Abbas dan juga siapa tadi? Al-Qatadah. Kemudian kita nukilkan perkataan para ahli tafsir, bahkan dari ahli tafsir dari kalangan bukan ahlu sunnah seperti Zamakhsyari, Al-Baydhawi ya, Maturidi ya. Ya, mudah, tinggal kita kalau yang penuntut ilmu masuk Syamilah buka la ma'buda fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Kemudian juga penggunaan ayat, ini sangat penting ya. Yaitu penggunaan lafal ilah, al-ilah dalam nas-nas Al-Quran dan hadis ya. Contoh seperti dalam surat Az-Zukhruf ya. Ayat 87 kalau enggak salah ya. Iya. Ayat 84, Az-Zukhruf ayat 84. Surat ke-89 ayat ke-84. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallahu ya. Fis samai ilahun wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Baik. Buka perkataan para ahli tafsir. Dan dialah yang di langit ilah, yaitu yang disembah. Yang di langit ma'bud, disembah di langit. Ilah di sini maknanya ma'bud. Dialah Allah yang disembah di langit, disembah oleh para malaikat. Wa fil ardi ilah, dan juga di bumi disembah oleh manusia. Jadi ilah di sini artinya ma'bud. Silakan buka tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, dia nukil perkataan para salaf. Dan kalau kita artikan dialah di langit mencipta dan di bumi mencipta, enggak nyambung ya. Enggak nyambung. Ilah di sini maksudnya ma'bud. Ini ijma' para ahli tafsir. Ilah maknanya di sini adalah ma'bud. Wa huwallazi fis sama'i ilahun. Dialah Allah yang di langit disembah. Bukan kalian saja penghuni bumi, malaikat juga menyembah Allah. Wa fil ardi ilah, dan di bumi juga disembah. Ya, di bumi juga disembah. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam surat Al-A'raf, wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumin yaqufuna al-asnami lahum qalu ya Musa ja'alana ilahan kama lahum aliha. Allah cerita ketika kami menyelamatkan Bani Israel setelah Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, kami membuat mereka menyeberang Laut Merah. Fa atau ala qaumin yaqufuna al-asnami lahum. Tiba-tiba Bani Israel bersama Nabi Musa, mereka lagi bareng-bareng melihat ada orang-orang yang sedang nongkrong di berhala-berhala. Ketika melihat berhala-berhala tersebut, apa kata perkataan Bani Israel? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Sesembahan ini enggak mungkin artinya ya Musa jadikanlah kami pencipta alam semesta sebagaimana berhala-berhala tersebut. Kalau kita artikan ilah dengan pencipta alam semesta, nyambung atau tidak? Enggak nyambung. Bani Israel tahu itu cuma berhala-berhala, bukan pencipta alam semesta. Jadi mereka maksudnya ij'al lana ilahan kama lahum aliha, ya Musa jadikanlah kami sesembahan yang kami bisa nongkrong situ, kami bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana mereka punya sembahan. Ilah di situ bukan maknanya pencipta, bukan. Tapi maksudnya ma'bud yang disembah, dan tidak orang
Bani Israel tidak meyakini patung tersebut pencipta alam semesta. Seperti juga dalam surat Toha, ya. Ya. Qalu ketika Samiri membuat patung sapi dari emas yang mereka ambil kemudian dibakar kemudian jadikan patung sapi, mereka berkata, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi." Mereka berkata, ini patung sapi ini adalah Tuhannya Musa dan Tuhannya kalian, sesembahan Musa dan sesembahan kalian, namun Musa lupa. Musa lupa. Taib, apakah ketika mereka Bani Israel berkata, "Hadza ilahukum wa ilahu Musa," inilah ilahnya kalian dan ilahnya Musa, maksudnya inilah pencipta kalian, pencipta Musa, tentu tidak mungkin karena mereka tahu Samiri yang bikin patung tersebut. Paham maksud saya? Mereka kan lihat Samiri ngumpulin emas mereka, dimasukkan dalam api, dibakar, jadikan Musa. Ketika mereka bilang ini ilah, bukan maknanya secara bahasa ilah ini adalah pencipta. Ini adalah pencipta Musa dan pencipta kalian. Tidak, tapi maksudnya inilah sesembahan Musa dan sembahan apa? Kalian. Cuma Musa lupa, harusnya dia nyembah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah patung tersebut. Maksud saya dalam Al-Quran pun, lafal ilah maknanya apa? Ma'bud. Karena kalau kita artikan dengan pencipta tidak nyambung. Kalau kita artikan pencipta, pengatur alam semesta enggak nyambung makna ilah tersebut. Ini di antara makna al-ilah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah.